Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 pokok pembahasan utama dalam agama Islam, yang dalam kitab ini muallif membawakan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, dilanjutkan dengan mengenal agama Islam, kemudian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketiga perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali, dan dia merupakan di antara pertanyaan yang nanti akan ditanyakan di alam kubur oleh malaikat Allah, yang mana ketiga pertanyaan ini nanti akan menentukan baik dan buruknya, bahagia atau sengsaranya seorang dalam kuburnya. Di antaranya adalah bagaimana mereka mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ba'athahullah bin nizarati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Misinya adalah memberikan peringatan tentang kesyirikan dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Binizarati 'ani syirki, mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Kesyirikan yang merupakan dosa besar yang paling besar. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu dzanbin a'zam, wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An taj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal Allah yang telah menciptakan dirimu. Dan fitrah manusia diciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan fitrah tauhid.
tidak menyebutkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini adalah fitrah Allah allati fatran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan manusia dengannya, yaitu fitrah hunafa, fitrah di atas agama yang hanif, muwahhid. Ini adalah fitrahnya manusia di atas agama yang tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa innahum atathumus sayatin fadalathum an dinihim. Kemudian barulah setelah itu syaitan datang dan menjadikan manusia, anak-anak Adam, menyimpang dari tauhid kepada Allah Ta'ala, menyimpang dari fitrah yang ada pada dirinya. Kemudian barulah Allah Ta'ala utus Nabi dan Rasul untuk kembali mengingatkan manusia, mengajak mereka untuk mensucikan Allah Ta'ala dari perkara-perkara yang tidak pantas disematkan kepada Allah Ta'ala. Yad'u ila tauhid, mengajak manusia kembali kepada tauhid, kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yad'u ila tauhid. Ini adalah isbat, menetapkan tauhid kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqi illallah. Mengajak untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak beribadah kepada Allah bersama dengan itu beribadah pula dengan selain Allah. Ini adalah misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan misi semua para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utus. Semuanya mereka mengajak untuk mengesahkan Allah Ta'ala, mengajak kepada agama yang hanif, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Dan ini harus kita tanamkan dalam akidah kita. Kita yakini, yakinnya bahwasanya seluruh nabi dan rasul dakwah mereka satu, misi dalam mereka menyampaikan agama ini adalah satu, dari yang pertama hingga yang terakhir, yaitu dakwah ilallah, dakwah mengajak manusia kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini adalah ghayah, tujuan dalam dakwah, yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan untuk dakwah kepada tauhid. Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan telah kami utus Nuh kepada kaumnya, kata Allah Ta'ala. Faqal, kemudian Nuh mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak untuk kalian ibadahi, yang berhak untuk kalian sembah
kecuali hanya Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Allah Ta'ala juga berfirman kepada kaum Hud, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dakwah yang satu. Dan kepada kaum Ad, akhahum huda, saudaranya Hud, qala ya qaumi, Nabi Hud bersabda kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ya qaumi ibudullah, ibadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang berhak kalian ibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Satu kata, satu dakwah, satu seruan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, ibadahilah Allah Ta'ala saja semata. Serahkanlah seluruh ibadah kalian hanya untuk Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak kalian ibadahi kecuali hanya Allah semata saja, tidak ada selainnya. Kepada kaumnya Saleh, wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada kaum Samud, saudaranya Saleh. Dan ingat, yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara senasab, karena nanti ada saudara senasab, ada saudara seiman. Karena tidak ada persaudaraan dalam keimanan antara Muslim dan kafir. Adapun secara nasab, naam, saudara senasab. Makanya di sini Allah Taala katakan wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada Samud saudaranya Salih, yaitu saudara senasab. Allah Ta'ala katakan apa yang dikatakan oleh Salih alaihi salatu wassalam, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kalimat yang sama, dakwah yang satu. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah, ibadahlah hanya kepada Allah, Rabb yang satu, Allah Ta'ala. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Rabb yang berhak kalian ibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala. Yang lain tidak berhak untuk diibadahi. Kaum Syuaib, wa ila Madyan akhahum Syuaiba, dan kepada penduduk Madian saudaranya Syuaib, saudara senasab. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, dakwah yang satu. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah semata saja. Tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang berhak kalian ibadahi selain dirinya, selain Allah Ta'ala. Inilah jamaah rahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Dakwahnya para nabi dan rasul, dari yang pertama hingga yang terakhir, Hud, Saleh, Nuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwanya satu.
Tauhidkan Allah, dan tidak ada Rabb yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Makanya Allah Ta'ala firmankan tentang dakwah para nabi dan rasul ini dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus bagi setiap umat itu rasul, kata Allah Taala. Rasul telah Allah utus bagi setiap umat. Dakwahnya rasul itu apa? Ani ibudullah, mengajak umat ini untuk beribadah kepada Allah semata. Serahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Salat, puasa, zakat, doa, takut, harap, tawakal kepada Allah Taala. Wajtanibut taghut, dan jauhi segala macam bentuk taghut, segala macam taghut yang diibadahi selain Allah Taala ini. Ini akidah kita, keyakinan kita. Dan inilah dakwah para rasul utusan Allah. Inilah misi mereka dalam dakwah, dan inilah yang harus kita jadikan prioritas kita apabila kita ingin mengikuti jalan dakwah. Ini adalah jalan keselamatan, kunci untuk masuk ke dalam surga. Jika kita ingin dakwah, dan harus kita dakwah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang perintahkan. Allah Ta'ala perintahkan kita minimal dakwah kepada keluarga terdekat kita, kepada ayah ibu kita, kepada istri dan anak-anak kita, kepada saudara dan saudari kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara agar kita dapat menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Yaitu dengan belajar agama. Setelah kita belajar, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Kita ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Taala. Jamaah rahmat Allah Taala, ini adalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi kita yang ingin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengetahui bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sama dengan dakwah Nabi dan Rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengajak untuk kembali kepada Allah, mengajak umat mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Dan ini adalah ketika Allah Taala utus beliau sebagai Rasul. Perintah pertama untuk tauhid kepada Allah Taala. Sewaktu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Mudaththir. Sewaktu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Alaq 1-5, Nabi SAW belum diperintahkan untuk dakwah. Beliau SAW baru diangkat sebagai Nabi yang dikabarkan kepada beliau. Beliau menerima wahyu pertama kali dari Allah Ta'ala, yaitu ketika berada di Jabal Nur, berada di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Allah, malaikat Jibril alaihissalam,
membawakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketakutan dengan rasa takut yang luar biasa. Beliau gemetaran turun dari Jabal Nur, gunung yang tinggi. Karena Gua Hira ini berada di Jabal Nur. Beliau turun kembali ke rumahnya, ke rumah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu yang pertama kali, beliau pun pulang dalam kondisi gemetar. Beliau gemetaran, terburu-buru bergegas masuk ke dalam rumah, yaitu rumah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian sampainya di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah gemetaran, minta dipasangkan, dipakaikan selimut kepada istrinya radhiyallahu taala anha. Zammiluni, zammiluni. Maka apa yang dilakukan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha? Ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha pun segera mengambil selimut, tidak banyak omong, tidak banyak alasan, tunggulah dulu, lagi sibuk nih, lagi ini, tidak. Segera ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, wanita yang salehah ini, mengambilkan selimut untuk suaminya tercinta. Dipasangkan selimut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diselimutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Khadijah, mali?" Wahai Khadijah, ada apa dengan diriku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan diriku wahai Khadijah? Wa akhbaraha al-khabara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang beliau alami sewaktu di Gua Hira. Sewaktu beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Iqra, disampaikan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha apa yang telah menimpa beliau dari kejadian yang ada di Gua Hira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad khasituhu alayya." Wahai Khadijah, aku sangat khasituhu. Khasyah, takut wahai Khadijah. Takut terhadap apa yang telah menimpaku. Rasulullah SAW sampaikan keluhannya kepada istri yang dia cintai ini, yang beliau SAW sayangi, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka apa yang dikatakan oleh wanita salehah ini, Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau
radhiyallahu taala mengatakan, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzikallahu abadan." Kalla, sekali-kali tidak, kata Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Jangan takut, absir, bergembiralah, jangan takut. Ditenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah," kata Ibunda Khadijah, "la yuhzikallahu abadan." Demi Allah, Allah selama-lamanya tidak akan menghinakan dirimu. Wallah, demi Allah, kata Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau radhiyallahu taala melanjutkan, "Innaka latasilur rahimah." Sungguh engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul haditha, dan engkau adalah orang yang jujur ucapannya, bukan tukang dusta. Wa tahmilu kalla, engkau adalah orang yang senantiasa memikul beban orang lain. Memikul beban orang lain yang lagi susah, engkau bantu. Wa taqri dhaifa, engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamunya. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau, kata Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, adalah orang yang senantiasa mendukung, membantu dan menolong orang yang berada di atas kebenaran. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 6982. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan berita, mengeluarkan kata-kata yang dengannya menjadikan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tenang, menjadi tentram dengannya. Ini adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah taala senantiasa memberkahi ana dan antum semuanya. Dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengabarkan tentang bagaimana kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu yang pertama kali. Ada beberapa hal yang dapat kita petik pelajaran darinya terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha bersumpah dengan nama Allah dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kemudian ibunda Khadijah radhiyallahu taala mengabarkan kepada kita sebab-sebab yang menjadikan Nabi SAW tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Taala. Apa saja sebab tersebut? Yang pertama, innaka latasilur rahimah, yaitu Nabi SAW adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Nabi SAW adalah orang yang benar-benar menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan rahim. Nabi SAW datang ke paman beliau, jaga hubungan dengan pamannya. Nabi SAW datangi bibi beliau, jaga hubungan dengan bibinya, dengan sepupunya.
dengan karib kerabatnya. Beliau adalah orang yang senantiasa menjaga silaturahim. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang harusnya kita contoh dan kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti teladan kita ini. Jaga hubungan silaturahim. Kunjungi orang tua kita, orang yang paling dekat. Orang yang paling berhak untuk kita jaga silaturahimnya adalah kedua orang tua kita. Kemudian saudara-saudari kita, kakak dan adik kita, jaga hubungannya. Dengan paman kita, dengan bibi kita, datangi jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sepupu kita, Ustaz, mereka aja tidak pernah datang ke kita, Ustaz. Ya akhi, apa yang memotivasi kita untuk mendatangi mereka? Bukan karena mereka rajin untuk mendatangi kita, bukan karena mereka berbuat baik kepada kita lah. Akan tapi yang menjadi dasar kenapa kita mendatangi mereka adalah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi dasar kenapa kita mendatangi saudara kita, kerabat kita adalah karena kita ingin meneladani Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu balas-balasan, tidak perlu. Ada sebagian orang dia mau silaturahim ke tempat saudaranya kalau saudaranya datang ke tempat dia. Kalau saudaranya tidak datang, dia tidak mau pergi. Maka bukan ini yang menjadi motivasi kita. Ingat, kita punya prinsip, kaidah yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Sesungguhnya yang kita lakukan ini semuanya liwajhillah, untuk mendapat wajah Allah, mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala, mendapat pahala dari sisi Allah. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian, tidak butuh ucapan syukron dari kalian, terima kasih, tidak butuh. Yang kami harapkan menjadi motivasi kami adalah wajah Allah Azza wa Jalla, pahala dari sisi Allah. Mau kalian datang, mau kalian balas, mau kalian ucapkan terima kasih kami datang, kami hubungi kalian, terserah kalian, tidak penting. Yang penting apa? Allah ridha. Yang penting apa? Kita bisa taat kepada Allah. Yang penting kita bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terkenal suka menyambung silaturahim. Maka kita ikuti tuntunan kita, uswah hasanah kita ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tasduqul haditsah, orang yang dipercaya, yang jujur ucapannya. Ini ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah rahmati Allah wa ta'ala, sewaktu diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit Sofa. Kemudian Nabi SAW panggil kerabatnya, Bani Hashim dipanggil oleh Nabi SAW. Kerabat Nabi dipanggil oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Bagaimana pendapat kalian apabila aku kabarkan kepada kalian di belakang bukit ini sudah ada pasukan yang siap untuk menyerang kalian? Apakah kalian mempercayai apa yang aku katakan?
Lihat jemaah rahmati Allah Taala. Nabi berada di atas bukit sofa. Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang pada waktu itu masih di atas kekufurannya, ditanya sama Nabi. Nabi ingin cek, percaya tidak kalian dengan diriku? Maka mereka pun mengatakan bahwasanya kami tidak pernah mendapatkan dari engkau wahai Muhammad melainkan apa? Kebenaran. Nabi SAW adalah orang yang terkenal jujurnya, bukan pendusta, bukan pembohong. Mereka percaya dengan Nabi SAW. Yang menjadikan mereka tidak beriman kepada Nabi SAW bukan mereka mengingkari akhlak Nabi SAW, tapi karena kesombongan yang ada pada diri-diri mereka. Mereka tahu apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Orang-orang kufar ini mengetahui yang disampaikan Muhammad SAW adalah kebenaran. Berapa banyak wahyu, mukjizat yang disampaikan oleh Nabi SAW di hadapan kedua mata mereka. Mereka tidak mendustai Nabi SAW. Mereka tidak mengatakan Nabi ini pendusta, tidak. Mereka tahu Nabi ini orang yang jujur ucapannya. Dan ini jamaah rahmatullah taala, hendaklah kita tiru dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Upayakan apa yang keluar dari lisan kita adalah kebenaran, hatta dalam bercanda sekalipun. Nabi SAW bercanda kepada manusia. Pernah ada seorang wanita yang tua bertanya kepada Nabi SAW tentang penghuni surga. Nabi SAW katakan, di surga tidak ada nenek-nenek. Mendengar itu nangis wanita ini. Apakah Nabi dusta? Coba Nabi tidak dusta, jemaah rahmat Allah. Kenapa? Karena nanti di surga mereka semuanya yang telah tua akan dikembalikan dalam keadaan mudanya oleh Allah Taala. Hatta dalam bercanda sekalipun jadilah seorang yang jujur dengan candaannya. Betapa banyak manusia yang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Sangat mudah dia mengeluarkan kata-kata dusta dari lisannya. Dan ingat jamaah rahmati Allah Taala, para ulama menjelaskan terkait dengan ucapan lisan ini, orang yang telah ternodai dirinya sehingga manusia tidak mempercayainya, dia berkata dusta. Sekali saja dia bicara dusta, selamanya orang tidak akan mempercayainya. Sebagaimana seorang wanita sekali saja dia berzina, maka tidak akan pernah kembali ke perawanannya. Subhanallah. Wanita berzina, kemudian dia tobat, dia tobat, dan Allah Maha Penerima tobat. Tapi apakah dengan tobatnya kembali ke perawanannya? Jawabannya tidak akan pernah kembali. Begitu juga dengan seorang pendusta. Kalau dia tidak jaga lisannya, dia berdusta, maka selamanya dia akan dicap oleh manusia sebagai seorang pendusta. Orang tidak akan mempercayai ucapannya. Makanya ini kita jaga betul diri kita. Jaga sesuatu yang kita keluarkan dari lisan kita, upayakan semaksimal mungkin adalah kebenaran. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti masalah lisan ini. Rasulullah katakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkata baiklah kalian, atau kalau tidak bisa berkata baik maka hendaklah diam. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Kadang orang gatal mulutnya mau ngomong, banyak ngomong dari awal sampai akhir, dari A sampai Z diomongin semua, akhirnya apa? Banyak salahnya. Makanya sebelum ngomong itu mikir. Ingat, ucapan yang kita keluarkan dari lisan ini
akan dihisab oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suka menanggung beban. Yang dimaksud di sini adalah Nabi ini orang yang suka menolong saudaranya, menolong orang lain, suka membantu orang yang sedang kesulitan. Ada orang yang lagi kesusahan, Nabi SAW bantu, Rasulullah bantu. Ini ciri Nabi SAW, mudah memberikan bantuan. Ya, maka hendaklah akhlak ini kita tiru jamaah rahmati Allah Ta'ala. Jangan pelit dengan tenaga, bantu saudara kita, bantu dakwah ini. Kemudian yang keempat, Nabi SAW adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu, memberikan servis yang maksimal kepada tamu. Dan ini hendaklah kita contoh kalau ada tamu yang datang, ya kita beri pelayanan semaksimal apa yang kita bisa. Dalam rangka apa? Dalam rangka meneladani Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Bukan tujuannya agar nanti kalau kita bertamu ke rumah dia, dia juga servis kita. Jangan seperti itu. Ini salah niatnya. Karena ada sebagian orang, sewaktu ada tamu datang dari luar kota, ada tamu datang dari Sintang, datang ke rumahnya, dijamunya. Harapannya apa? Biar nanti waktu kita ke Sintang, dijamu sama dia. Oh, ini salah niatnya. Akan tapi niatkanlah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, mentaati perintah Allah dan meladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suka membantu nawaibul haq. Nawaibul haq adalah orang yang senang membela kebenaran, orang yang senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Rasulullah SAW senantiasa membela orang-orang seperti ini. Rasulullah membela orang yang benar, berada di atas kebenaran. Ini yang harus kita contoh. Kita katakan kalau dia benar, maka kita bela. Kalau ini salah, walaupun orang dekat kita, tetap kita katakan ini salah. Kenapa? Ya karena kita ingin mengikuti teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang lainnya, yang keenam dari hadis ini jamaah rahmati Allah Ta'ala, adalah bagaimana peran vital seorang istri terhadap suaminya. Seperti apa yang dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Sewaktu suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan gemetaran, takut, Khadijah pun ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, menenangkan suaminya, mendukung suaminya. Bukan sebaliknya, malah menakut-nakuti. Bukan dia katakan, tuh kan kau, itulah kau, kayak gini lagi. Semakin menjadikan suaminya apa? Menjadi semakin tidak tenang karena ucapannya. Lah, tidak seperti itu. Diberikan ketenangan, disupport. Ini adalah wanita solehah. Dan wanita solehah jamaah rahmati Allah Ta'ala adalah sebaik-baik harta yang kalian miliki. Wanita solehah adalah sebaik-baik simpanan, sebaik-baik harta yang kalian miliki. Istri solehah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ala akhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u." Apa kata Nabi SAW? Maukah wahai Umar, aku kabarkan kepada dirimu sesuatu yang merupakan sebaik-baiknya yang dimiliki oleh seseorang. Yang dimiliki, yang sebaik-baik yang dimiliki orang itu apa? Mau tidak aku kabarkan wahai Umar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-mar'atus salihah. Siapa? Wanita yang salihah, istri yang salihah. Ini adalah harta yang paling berharga. Idza nazara ilaiha sarathu. Jika engkau melihat wajahnya, menjadikan engkau bahagia. Baru dilihat sudah apa? Menyenangkan hati. Baru dilihat. Belum berkata-kata nih, belum. Baru dilihat menjadikan apa? Senang dirimu. Wa idza amaraha ata'athu. Jika engkau perintahkan, dia taat. Tidak banyak bunyi. Disuruh ini itu cepat dia kerjakan. Bukan tunggu dulu sebentar, nanti dulu, ini dulu, itu dulu, entar ya. La. Idza amaraha ata'athu. Jika engkau perintahkan, cepat gerakannya. Cepat dia apa? Mentaati dirimu. Wa idza ghaba anha hafizathu. Dan jika engkau pergi sedang safar, keluar dari rumah, maka dia jaga dirinya untukmu. Ini nikmat jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya harta. Wanita salehah, istri salehah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, walaupun khilaf para ulama ya tentang kesahihan hadis ini, akan tapi hadis ini memiliki syawahid ya. Ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana dia mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa'i khair. Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita apa yang paling bagus? Wanita apa yang paling baik? Qal allati tasurruhu idza nazara, yaitu wanita yang menyenangkan dirimu ketika engkau memandangnya. Yang jika engkau memandangnya, engkau bahagia. Wa tuti'uhu idza amara, dan dia taat kepadamu ketika engkau perintahkan dia. Dia taat, mudah disuruh, tidak banyak bunyi, tidak banyak alasan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, dan tidak suka menyelisihi suaminya, tidak suka menyelisihi suaminya, dan menjaga hartanya. Ya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, tidak menyelisihi suaminya, tidak suka menyelisihi suaminya dan hartanya, bima yakrahu, terhadap apa-apa yang dia benci. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini jamaah rahmat Allah wa ta'ala. Nikmat yang besar yang Allah Ta'ala karuniakan kepada seorang lelaki. Harta yang harus kalian jaga betul, yaitu apa? Wanita salehah. Makanya Nabi SAW ingatkan kepada seorang yang ingin menikah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkihul mar'atu di arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha. Yang pertama adalah wanita dinikahi karena hartanya, banyak fulusnya, banyak uangnya. Ini yang pertama, 5 liha. Walihasabiha. Kemudian yang kedua adalah karena kedudukannya. Wanita dinikahi adalah karena kedudukannya, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Lihasabiha. Kemudian yang ketiga, lijamaliha, karena kecantikannya. Kemudian yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat siyadak. Maka pilihlah yang keempat ini, yaitu seorang wanita yang baik agamanya. Taribat siyadak, maka engkau akan beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilih yang baik agamanya. Ini akan menjadikan apa? Ya, menjadikan kehidupan menjadi bahagia. Waktu berat, susah, ada istri solehah yang menemankan suaminya. Sebagaimana ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sulit, dalam keadaan ketakutan, datang Khadijah radhiyallahu taala anha yang menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebalikannya, apabila tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sebaik-baik sesuatu yang dimiliki oleh seseorang adalah wanita soleha, maka seburuk-buruk yang dimiliki oleh seorang pria adalah wanita yang fajir, wanita yang buruk, fajirah, yang tidak soleha, istri yang tidak soleha. Ini sengsara hidupnya. Baru pulang di rumah udah diteriakin, dilihat wajahnya bukan menenteramkan, tempel sana tempel sini gitu ya, rambutnya acak-acakan. Ya Allah, baru masuk rumah, pulang kerja udah mau teriak lagi, mau pergi lagi segera. Kalau wanita yang salehah, istri yang salehah dipandang akan menyenangkan. Maka kalau wanita yang dipandang tidak menyenangkan suaminya, ya, maka ini adalah wanita yang tidak salehah. Maka hendaklah para wanita, ya, ibu-ibu, berupaya untuk apa? Untuk menjaga tampilannya. Kenapa kita jaga tampilan? Kenapa misalnya harus berdandan, harus tampil cantik dan menawan? Kenapa? Karena wanita solehah, kata Nabi SAW, adalah yang jika dipandang akan menjadikan suaminya bahagia. Saya ingin menjadikan suami saya bahagia, Ustaz. Kenapa? Karena ini adalah ciri wanita solehah dan saya ingin menjadi wanita solehah. Maka dandannya ibu-ibu, dia make up, dia jaga perawatan, jaga dirinya perawatan. Jika dia niatkan untuk seperti ini, dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala. Orang yang perawatan banyak motifnya. Ada yang untuk memfitnah laki-laki, sengaja dia perawatan, cantik jelita untuk apa? Untuk memfitnah laki-laki. Namun kita sebagai umat Nabi SAW yang kita mempelajari agama Islam, yang kita pelajari tentang Nabi SAW, mengenal Nabi SAW, ternyata Rasulullah SAW mengabarkan wanita solehah adalah wanita yang jika dilihat menjadikan apa? Menjadikan senang suaminya. Maka kita jaga, kita rawat kecantikan yang ada pada diri wanita tersebut. Wanita jaga
Dalam rangka apa? Untuk suaminya nanti, agar sewaktu suami saya melihat diri saya, dia jadi bahagia. Bila dia diperintahkan akan menaatinya. Mafhum khulafahnya, wanita yang buruk adalah wanita yang jika diperintahkan oleh suaminya suka melawan. Ini hendaklah dijauhi oleh ibu-ibu ini, seperti ini. Kalau suami nyuruh, cepat kerjakan. Ya, para akhwat dan ummahat, jika suaminya merintahkan, ini harus diutamakan karena taat kepada suami adalah wajib. Ya, taat kepada suami adalah wajib. Kemudian jika dia pergi, suaminya pergi, maka istrinya akan menjaga dirinya. Istri menjaga diri ini adalah wanita solehah. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman di mana sangat mudah sekali seorang untuk bermaksiat kepada Allah Taala. Dia di rumahnya berhubungan dengan lelaki lain, curhat dengan lelaki lain, chattingan dengan lelaki lain, padahal suaminya ada di hadapan matanya. Ini bukan wanita yang solehah. Banyak motifnya. Dan ingat, jemaah rahmati Allah Taala, syaitan itu memiliki khutuwat. Makanya Allah Ta'ala katakan, wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Bukan satu langkah, tapi apa? Langkah-langkah syaitan. Ada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, baru nanti terjadi perselingkuhan. Awalnya curhat, chatting curhat. Awalnya WA nanya dulu kabar gimana, tanya ini gimana, mau pesan ini, mau ini. Ujung-ujung apa? Ujungnya jatuh pada perselingkuhan, jatuh pada perzinahan. Ini adalah khutuwati syaitan. Maka sejak awal harus dijaga. Dan wanita solehah adalah wanita yang menjaga dirinya. Menjaga diri dari perkara-perkara yang dapat membinasakan dunia dan akhiratnya, menjaga amanah yang diberikan oleh suaminya. Ini jamaah rahmati Allah Taala. Nabi SAW ya, ketika mendapatkan wahyu, maka beliau SAW ya merasa berat, takut. Nabi SAW gemetaran, dan yang menenangkan Nabi SAW adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga Allah Taala berikan kepada kita hidayahnya untuk dapat senantiasa istiqamah mengikuti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim biasmail husna wa sifatil ulia, agar Allah Taala kumpulkan kita semua di surganya, surga Firdaus, surga yang tertinggi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.